Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Adik-adik sekalian, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Hukum Perikatan. Kebetulan ini bersamaan dengan datangnya bulan Ramadan. Selamat berpuasa. Hari ini juga umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Selamat merayakan juga. Semoga bumi Indonesia selalu dalam kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan. Amin. Baik adik-adik, saya akan melanjutkan materi yang kemarin dari video yang telah saya share, dari PowerPoint yang saya berikan. Ada beberapa revisi dari apa yang telah saya kirimkan mengenai diagram. Mungkin nanti kita akan pahami bersama. Coba ya. Baik. Terakhir kita sudah membahas mengenai hal tertentu. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti, dipahami oleh adik-adik sekalian. Baik, saya ulas sedikit. Ya, pasal 1313 merupakan sesuatu yang berhubungan dengan hal tertentu. Hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi atau pokok atau objek yang wajib dipenuhi. Ya, jadi hal tertentu itu harus sudah dapat ditentukan, ya, minimal jenis dan jumlahnya. Kalau dilihat dari pasal 1332 menentukan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Jadi kenapa kok barang yang dapat diperdagangkan saja? Karena ada barang yang tidak dapat diperdagangkan. Barang yang dapat diperdagangkan artinya memiliki nilai uang atau memiliki apa namanya, value tertentu atau apa namanya, berharga begitu ya. Ya. Kemudian harus bisa dimiliki, harus bisa dialihkan oleh subjek hukum. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi para pihak. Jika pokok perjanjiannya itu kabur atau tidak jelas, atau bahkan masih tidak ada, atau bahkan sulit untuk dilaksanakan, maka perjanjian itu bisa batal demi hukum. Kenapa? Karena objeknya nggak ada, apa namanya, hal yang paling pokok nggak ada, atau hanya hayalan belaka begitu ya. Baik, ini menjadi satu kesatuan dari syarat ketiga, syarat sah perjanjian. Baik, adapun contoh fakta ya yang bisa kita uraikan di sini. Jadi kita membandingkan satu dengan yang lain antara putusan pengadilan, pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, kemudian pengadilan kasasi. Ini kasusnya sampai ke kasasi. Saya bacakan dulu. Adapun contoh fakta yang ada hubungan dengan syarat sahnya perjanjian mengenai hal tertentu adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 698 yang menerima permohonan kasasi dari penggugat. Jadi penggugat itu bernama Pringgo Juwono
mengharapkan, memohon kepada hakim untuk membatalkan putusan pengadilan tinggi nomor 179 tahun 69 Perdata. Kasusnya sebagai berikut. Jadi pengadilan tinggi berpendapat bahwa jual beli hasil sengketa yang dilakukan antara penggugat asal dengan para ahli waris Janbas, namanya ahli warisnya Janbas, adalah sah. Jadi di dalam keputusan PT tersebut ada jual beli hasil sengketa, ya, antara eh, penggugat sebelumnya dan ahli warisnya. Hal ini tidak dapat dibenarkan. Putusan PT ini tidak dapat dibenarkan. Harusnya tidak dapat dibenarkan begitu. Tapi putusan PT menyatakan itu benar. Kenapa kok tidak dapat dibenarkan? Karena suatu perjanjian jual beli adalah sah bila mana benda yang menjadi objek itu ada dan tidak gugur. Ini alasan si penggugat. Sedangkan dalam hal ini, pada saat dilakukannya perjanjian jual beli, sengketa pada tanggal 21 Februari 1957, hak yang menjadi objek dari perjanjian jual beli itu berada dalam keadaan gugur. Gugur sebagai apa? Gugur sebagai hal tertentu, gugur sebagai objek. Bukan, tidak dapat dikatakan sebagai objek. Begitu maksudnya si penggugat. Sedangkan yang ada hanya baru terdapat kuasa dari hakim untuk memperbarui akte hak erpah yang berbeda dalam keadaan gugur itu. Hak erpah itu hak atas tanah yang dari zaman Belanda begitu beralih ke Indonesia sebagai hak milik begitu. Sehingga tidak dapat dikatakan merupakan suatu barang tertentu atau hal tertentu atau yang dapat ditentukan yang menjadi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian jual beli menurut hukum hak atas tanah sengketa yang belum menurut hukum hak atas tanah UPA ini ya, sengketa belum diserahkan kepada penggugat asal sehingga belum pernah hak atas tanah itu berpindah padanya. Jadi kalau dilihat dari kasus ini, dari Mahkamah Agung ini, 698, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan penggugat atas suatu jual beli barang yang masih dalam sengketa. Jadi syarat sahnya ini kan harus ada ketentuannya, harus dapat ditentukan. Nah, barang ini masih dalam pengajuan, masih belum dapat menjadi hal tertentu. Masih tidak tahu objeknya seperti apa. Contohnya begini, tanah, objek jual beli tanah. Tanahnya ada di satu tempat, kita lihat itu tanahnya. Bukan tanah yang ada di truk loh ya. Bukan tanah segegam. Bukan tanah mulia. Maksudnya tanah sepetak lahan begitu. Nah, pertanyaan saya, ketika si yang mengaku memiliki kemudian mengatakan saya jual itu, kemudian Anda membeli, apakah Anda langsung berhak menguasai tanah tersebut? Tidak. Karena hal tertentu itu juga ada ikutannya, aksesorirnya, tambahannya. Apa itu? Ada surat-suratnya. Ya kan? Tidak bisa kemudian tanah yang dalam bentuk tanah atau lahan tersebut kemudian Anda aku pendakuan kemudian dimiliki. Bagaimana? Karena ada hukum yang lain selain benda itu, yaitu hukum agraria. Begitu ya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, sama juga dengan ini. Kasusnya barang ini, tanah ini belum dapat ditentukan. Kenapa? Karena tanah itu masih dalam kasus. Kenapa?
Iya, oke. Ahli warisnya memiliki hak, namanya hak erpah. Hak erpah ketika peralihan dari apa namanya sistem agraria sebelum 65 masuk ke sebelum 60 masuk ke 5 tahun 60 itu diaktakan, wajib diaktakan, didaftarkan. Nah, ketika tidak dilakukan pendaftaran, mungkin sengketa ini awalnya, sehingga ini harus diaktakan menjadi akte hak erpah, begitu. Dialihkan kemudian didaftarkan menjadi hak milik dan lain sebagainya. Tanpa itu maka ini belum dapat dilakukan. Nah, ini maksud dari putusan Mahkamah Agung bahwa objeknya itu harus bisa ditentukan, sudah bisa disebut sebagai objek. Jadi objek itu nantinya juga ada syaratnya. Ketika kapan dia dapat dikatakan sebagai objek atau hal tertentu dari suatu perjanjian. Sebagai bagian dari syarat sahnya perjanjian. Ini sebagai bekal bagi pengacara Anda nantinya ketika Anda menggeluti suatu bidang pengacara, maka ini tentunya bisa dipakai sebagai modal. Nah, jadi kalau Anda pengacara, banyak-banyak kemudian menginput putusan-putusan pengadilan, jurisprudensi-jurisprudensi, sehingga itu dapat menguatkan dalil-dalil Anda ketika Anda berhadapan dengan lawan. Baik ya, ini catatan minggu lalu. Untuk memahami mengenai hal tertentu, maka minggu ini saya akan menjelaskan lebih luas mengenai prestasi. Dengan mengetahui apa itu prestasi, maka mahasiswa dapat menentukan kapan prestasi itu lahir, selesai, musnah, ataupun dilanggarnya. Prestasi yang disebut dengan wan prestasi. Ini kelanjutannya setelah prestasi. Setelah kita mengenal, mengetahui mengenai prestasi. Setelah poin 1 dan 2 di atas selesai, baru saya menginjak pada syarat keempat, yaitu sebab yang halal. Baik. Wow, mepet sekali ya. Kelihatan kan ada ini ya. Nanti PowerPoint-nya PowerPoint-nya nanti bisa dibuka sendiri. Hal tertentu, gambarannya seperti ini gampangnya. Yaitu sesuatu yang dapat ditentukan. Pasalnya pasal berapa? 13. Ya. Kemudian objeknya, objek perikatan prestasi, pasal 1233. Nah, prestasi itu ada 3. Isi dari prestasi itu ada 3. Yang pertama adalah memberikan sesuatu. Berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Apa itu memberikan sesuatu? Ini bisa berupa benda, bisa berlaku buku 2, KUH Perdata apabila benda itu benda bergerak, bisa berlaku Undang-Undang Pokok Agraria apabila benda ini benda tidak bergerak. Benda bergerak, kemudian bisa juga berlaku di bawahnya lagi ketentuan mengenai Undang-Undang Perdagangan, ketentuan mengenai Konvensi Wina, ketentuan mengenai uncitral, ya, pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka satu kesatuan ini menjadi satu kesatuan sistem hukum perdata dalam memberikan sesuatu. Yang kedua, selain benda bergerak dan benda yang tidak bergerak, maka bisa dikatakan juga mengenai jasa. Jadi, menyewakan rumah misalnya, maka ini jasa. Jasa. Lah, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, itu ikutan dari memberikan sesuatu ini dalam jasa tersebut. Oke, jasa ini harus terukur, atau bisa juga berupa perbuatan tertentu. Baik. Oke ya, gampang ya gambarannya seperti ini. Nah, kita mulai dulu mengenai objek perikatan atau prestasi. Apa itu sih prestasi?
Prestasi merupakan bagian yang sangat melekat pada terjadinya suatu perikatan atau perjanjian. Jika tidak ada prestasi, maka tidak ada perjanjian. Ya. Jika prestasinya tidak mungkin dilaksanakan, bisa juga dikatakan tidak ada perjanjian. Contoh, naik becak ke bulan, misalnya. Kan nggak mungkin sesuatu yang tidak mungkin. Jadi siapa yang mau yang bisa begitu ya? Suatu saat mungkin bisa, tapi ya ngayal dulu. Sama kayak gitu, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, maka tidak dapat diperjanjikan. Contoh, memperjanjikan eh, me, 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 eh, menghasilkan buah semangka yang kotak. Bisa nggak? Oh bisa. Kan ada itu semangka kotak gitu. Nah, maka ketika itu bisa diperjanjikan, oh ada contohnya, oh bisa dilakukan, maka itu bisa dijadikan objek dari suatu perikatan atau prestasi dari suatu perikatan. Pengertian prestasi itu sendiri dalam pasal 1234 adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Jadi jangan terpaku antara debitur dan kreditur ya. Sama-sama ini bisa dikatakan dengan pihak atau para pihak. Ketika dia berhutang kepada sesuatu, berhutang maka pihak tersebut dikatakan sebagai debitur. Nah, bisa juga pihak. Jadi di dalam perjanjian itu pasti ada dua pihak yang saling terikat untuk berbuat prestasi masing-masing. Contohnya di dalam hal jual beli, ya. Satu berkewajiban untuk menyerahkan uang, satunya berkewajiban menyerahkan barang yang telah diperjanjikan. Ya kan, benar kan? Jadi satu-satu setiap pihak memiliki hak kewajiban masing-masing. Masing-masing pihak juga memiliki hak masing-masing yang berbeda. Ya, oke. Jadi prestasi itu sendiri adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditur dalam setiap perikatan. Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari adanya suatu perikatan. Kalau dalam prestasi tidak dipenuhi, yang terjadi adalah keributan. Ya kan? Jadi pemenuhan prestasi itu adalah intinya dari suatu perikatan. Ketika itu sudah dilaksanakan, maka selesai itu yang namanya perikatan. Kedua belah pihak sudah melaksanakan kewajibannya, maka selesai yang tuntas yang namanya perjanjian. Bukan kemudian diperjanjikan setelah ditandatangani kemudian selesai, tidak. Itu sebagai bukti bahwa akan ada suatu peristiwa hukum tertentu yang mengikuti setelah adanya perjanjian. Misalnya seperti itu. Menurut ketentuan yang tertulis pada pasal 1234 KUH Perdata, bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sama dengan atau merupakan sesuatu yang dijanjikan. Ingat, janji adalah utang. Janji harus ditepati. Itu di agama manapun ada. Kemudian turun dari agama, dari Samawi, kemudian masuk ke dalam istilah Yunani, namanya Pacta Sunt Servanda. Ya, jadi sebenarnya kalau melihat dari azas-azas, ini kan azas namanya, Pacta Sunt Servanda itu azas. Azas-azas itu tidak jauh dengan apa yang diajarkan di dalam agama. Contohnya, Nabi Muhammad itu dulu bilang begini, apa eh, tahukah kamu siapakah orang yang merugi? Nah, begitu.
Sahabat bilang, orang yang rugi dalam dagangan, orang yang menjualnya lebih rendah daripada saat membelinya. Dan banyak lagi jawaban dari para sahabatnya. Kemudian Rasulullah menyatakan, oh, tidak, salah. Yang benar adalah apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian disimpulkan sebagai manfaat. Jeremy Bentham pada tahun 1916, ya sekitar itulah, pastinya saya tidak paham, juga mengungkapkan teori mengenai manfaat. Nah, sehingga lahirlah azas yang namanya manfaat. Kemudian ada John Stuart Mill melahirkan teori mengenai kualitas manfaat. Gitu. Sampai pada John Rawls, teori hukum mengenai asas keadilan, dia melahirkan asas yang baru mengenai fairness, yaitu kesetaraan dan different, perbedaan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hukum itu lebih mengarah ke dalam moralitas. Moralitas yang baik itu tidak lain dan tidak bukan adalah agama. Nah, kita juga mengakui di hukum manapun, ketika agama mengatakan baik, maka hukumnya juga mengatakan baik. Sama kayak Pancasila. Kenapa Pancasila itu ada? Bagi saya, kalau bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bung Karno, dalam filosofi Grundslag yang pertama, beliau menyatakan perbedaan. Perbedaan itu memang sunatullah, apa namanya? Kewajiban ya. Adanya itu menjadi suatu yang wajib. Contoh, Anda dalam satu keluarga lahir dari ibu dan bapak yang sama, wajahnya berbeda-beda. Ya kan? Agamanya juga kadang berbeda. Bisa juga satu agama. Beda lagi kemudian suku Aceh, Bugis, Makassar, Sulawesi, kemudian Timor, terus NTB, kemudian Papua, dan lain sebagainya. Soekarno mengatakan perbedaan. Kalau kemudian dikutip dari Al-Quran, sama intinya. Bahwa manusia diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Pertanyaan saya, ketika orang saling mengenal, apa yang terjadi? Apakah kemudian mengenal itu lebih dekat dengan manfaat, atau mengenal itu lebih dekat dalam mudarat? Mengenal itu lebih dekat dengan Tuhan, atau mengenal itu lebih dekat dengan setan? Pertanyaan saya. Kalau menurut saya, ketika orang saling mengenal, maka manfaatnya lebih banyak. Entah dia bisa melanjutkan dalam berdagang, entah dia bisa melanjutkan dalam tolong-menolong, tapi juga bisa juga kemudian dalam tipu muslihat. Tapi kan kecil sekali. Artinya, ketika orang saling mengenal, maka dipersatukan dengan pengenalan itu. Oh, dia namanya si Fulan, dia namanya si Arif, saling menyapa begitu. Kan begitu. Jadi, filosofi Grundslag yang pertama yang disampaikan oleh Bung Karno mengenai berbangsa yang termaktub di dalam Pancasila itu menyatukan bahwa jangan dengan kata agama dulu Anda bersatu. Ya kan? Karena kalau ngomong saya beragama Islam,
maka saya menggunakan Al-Quran. Kalau orang Kristen menggunakan Injil, Hindu, Buddha, Konghucu menggunakan kitab agama masing-masing. Timbul lagi perbedaan, ya kan? Tetapi kemudian kalau disatukan di dalam Pancasila, perbedaan itu kemudian kita leburkan di situ, disatukan di situ dalam Pancasila. Pertanyaan saya, sesuatu yang wajar, mudah, dan tidak dibantah pada saat itu oleh tokoh-tokoh agama besar di Indonesia pada 1 Juni, maka saya kira tidak ada masalah mengenai Pancasila. Sama di ayat selanjutnya di dalam Al-Quran. Dalam satu pohon, tidakkah kamu lihat antara daun dan daun yang lainnya? Dalam satu ranting, itu tidak sama. Kan perbedaan ini intinya. Nah, intinya kemudian di dalam perbedaan itu disatukan dengan bangsa-bangsa, kebangsaan, azas kebangsaan. Nah, begitu. Itu temuan-temuan dari Soekarno. Luar biasa. Kemudian Yusuf ingin menemukan sesuatu hal untuk menghubungkan satu dengan orang yang lain dalam hal harmonisasi, maka perlu adanya empati. Nah, oke, itu dalam takaran hukum itu sebagai apa namanya dasar berpijaknya. Jadi Pancasila itu juga dasar berpijaknya. Apa yang kita bahas sekarang itu di situ. Baik, saya masukkan lagi. Jadi memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu itu merupakan sesuatu yang diperjanjikan. Yaitu janjinya. Intinya yaitu. Nah, begitu. Saya lanjutkan. Macam prestasi seperti tersebut di atas dapat dimisalkan sebagai berikut. Prestasi untuk memberikan sesuatu, misalnya saja memenuhi kewajiban dengan membayar sejumlah harga atau menyerahkan sebuah barang. Janji-janjinya adalah membayar sejumlah harga atau menyerahkan sebuah barang. Ingat, asas fakta unsur kanda. Janji adalah hutang. Maka prestasinya adalah memberikan sesuatu. Sedangkan prestasi berbuat sesuatu adalah debitur memenuhi kewajibannya dengan berbuat sesuatu yang telah dijanjikan kepada kreditur. Misalnya saja dengan memperbaiki barang yang rusak atau membongkar bangunan. Sedangkan prestasi berbuat sesuatu adalah debitur memenuhi kewajibannya dengan berbuat sesuatu yang telah dijanjikan kepada kreditur, misalnya saja dengan memperbaiki barang yang rusak atau membongkar barang. Saya lanjutkan. Ini kita masuk ke dalam pengertian pasalnya, ya. Nah, ada 3 bentuk prestasi. Yang pertama, memberikan sesuatu. Pasal-pasalnya yang terikat di dalam memberikan sesuatu itu pasal 1235, 1236, 1237, 1238. Nah, intinya dari keempat pasal itu adalah menyerahkan dan merawat sampai saat penyerahan, memberikan sesuatu. Jadi ketika sudah terjadi jual beli misalnya, maka atau jual beli dengan tempo atau pemesanan barang misalnya, maka dengan menyerahkan dan merawat, maka pada saat itu pula timbul kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh para pihak. Contohnya menyerahkan dan merawat sampai saat penyerahan. Ketika penyerahannya diperjanjikan 2 minggu lagi, maka kewajiban menyerahkan dan merawat itu ada pada salah satu pihak yang telah diperjanjikan dalam memberikan sesuatu. Ya, contohnya Anda menang lelang ikan misalnya. Ikannya itu ada di Blitar.
Maka kita tanya dulu, karena ikan mempunyai perlakuan yang berbeda. Agar bisa hidup sampai di tujuan, maka dia harus dilakukan karantina. Nah, di situ dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan dan merawat sampai saat penyerahan. Merawatnya ini sampai selesai, kemudian sampai bisa kemudian diterima oleh si pembeli dengan kondisi yang sehat. Yang kedua, debitur mengganti biaya kerugian dan bunga pada kreditur bila tidak mampu menyerahkan barang itu atau tidak merawat dengan sebaik-baiknya. Contoh misalnya, Anda beli melalui Tokopedia, saya sebutkan aja biar enak gambarannya ya, atau Shopee atau Bukalapak dan lain sebagainya. Ternyata di situ ada akun pemiliknya. Contohnya adalah si Arif. Nah, Arif itu ketika sudah dikatakan beli oleh si pembeli dan ditransfer uangnya, dikonfirmasi oleh si Tokopedia kepada si Arif atau Bukalapak kepada si Arif, maka si Arif pada saat itu mempunyai kewajiban untuk menyerahkan, dia melakukan merawat sampai pada saat penyerahan. Nah, si Arif punya kewajiban untuk melakukan sesuatu itu sampai pada tahap tertentu. Tahap selanjutnya, si Arif kemudian menggunakan jasa pengiriman yang telah ditentukan oleh si pembeli. Artinya si pembeli juga sudah membayar itu. Kewajibannya sudah terpenuhi. Ya kan? Maka ketika terjadi kerusakan, harus diteliti dulu. Siapa yang melakukan kerusakan? Ketika kerusakan terjadi karena di dalam dus, kemudian terindikasi bahwa yang melakukan kerusakan adalah penjual, maka penjual yang harus mengganti biaya kerugian bunga dan pada kreditur bila tidak mampu menyerahkan barang itu atau tidak merawat dengan sebaik-baiknya. Tetapi apabila kerusakan itu disebabkan oleh perlakuan dari pengiriman barang, maka hal yang kedua ini debitur mengganti biaya kerugian bunga pada kreditur bila tidak mampu menyerahkan barang itu atau tidak merawat dengan sebaik-baiknya, itu ada pada pihak jasa pengiriman. Begitu ya. Yang ketiga, atau bisa juga kita contohkan pada saat Anda membeli sapi pada Lebaran Kurban. Jadi kan sapi dibeli dulu 20 atau 15 hari sebelum Lebaran kan? Nah, ada kewajiban dari si penjual untuk melakukan merawat sampai pada waktu yang telah ditentukan hingga diserahkan kepada si pembeli. Ketentuannya sama. Yang ketiga, barang menjadi tanggungan debitur bila debitur lalai dalam penyerahannya yang harus dilakukan. Contohnya mati, contohnya sakit. Begitu. Yang keempat, debitur lalai dinyatakan dalam surat perintah, akta, dan kekuatan lain dari akta sendiri. Nah, maksudnya di mana ini? Maka kelalaian itu harus diperjanjikan dan kewajiban atau tanggung jawab itu harus diperjanjikan. Jika tidak diperjanjikan, boleh juga. Tapi ketentuan 1238 harus menyebutkan di dalam perjanjian yang akan Anda lakukan. Ya, jadi 1238 itu tidak kemudian dipergunakan untuk perjanjian yang tidak ditulis atau perjanjian yang diucapkan saja atau di bawah tangan, begitu ya istilahnya. Jadi ini harus ada surat perintah, ada akta atau akta notaris di notaril begitu. Yang B, berbuat sesuatu. Diatur dalam pasal 1239.
dan 1241. Bila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka harus diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Nah, ini kan orang tidak melakukan kewajibannya, maka dia dihukum. Dimanapun tempat Anda berpijak, tidak akan pernah dimaafkan seseorang yang telah melakukan atau membuat kerugian terhadap orang lain. Ya, tidak pernah dimaafkan. Artinya tidak pernah dihalalkan orang boleh melakukan aniaya terhadap orang lain. Itu bahasa agama. Yang kedua, berbuat sesuatu. Bila perikatan tidak dilaksanakan oleh debitur, kreditur bisa dikuasakan untuk melaksanakan perikatan sendiri dengan minta ganti kerugian dan biaya kepada kreditur. Jadi ada sesuatu yang sangat mendesak, apabila tidak dilakukan, maka hal ini harus dikerjakan. Jika tidak dilakukan, maka kerugian bisa jadi lebih besar. Oleh karena itu, maka jika tidak segera dilaksanakan, maka bisa diambil alih oleh pihak kreditor. Begitu. Dengan demikian dapat dimintakan ganti kerugian biaya kepada kreditor. Oleh kreditor maksudnya, kepada debitor. Yang terakhir, tidak berbuat sesuatu. Yang tidak berbuat sesuatu itu diatur dalam pasal 1239, pasal 1240, pasal 1242. Bila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka harus diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Artinya, dia didenda ini. Yang kedua, menuntut penghapusan penyimpangan segala yang dilakukan oleh debitur yang bertentangan dengan perikatan dan tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Jadi ketika tidak dilaksanakan, maka kerugian akan bertambah-tambah. Contohnya begini, pernah ada kasus pengiriman kontainer dari buyer Jerman ke Indonesia menggunakan shipping tertentu. Nah, shipping tertentu ini kemudian dipersyaratkan bahwa kontainer ini tidak boleh di dasar kapal, minimal harus ada satu kontainer lagi, sehingga menyebabkan barang ini tidak terkonsentrasi dengan air laut. Nah, ketika terkonsentrasi dengan air laut, maka menyebabkan barang kimia yang dipesan ini kebetulan dari buyer waktu itu yang seharusnya cair menjadi padat. Nah, ternyata dan itu diperjanjikan, ternyata si shipping atau pengiriman barang tidak memenuhi, tidak berbuat seperti apa yang telah diperjanjikan. Karena ketika datang diperiksa di pelabuhan, maka yang diperoleh adalah barang itu menjadi padat. Sehingga dapat menuntut penghapusan penyimpangan segala yang dilakukan oleh debitur dan tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya. Kerugiannya bisa berlipat-lipat. Kenapa? Ongkos produksinya terhambat. Produksinya perusahaan juga terhambat. Pengiriman juga terhambat. Dan lain sebagainya. Jika perikatan bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak manapun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu harus mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Itu maksud di dalam prestasi. Saya lanjutkan lagi.
Hubungan kewajiban dan jaminan. Tadi kita bisa lihat antara kewajiban dan kemudian ganti rugi. Kewajiban dan ganti rugi. Kewajiban dan ganti rugi. Coba kita simak. Apa maksudnya ini? Dasarnya kita sudah tahu bahwa tidak boleh orang melakukan atau menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi dari debitur kepada kreditur harus selalu disertai dengan tanggung jawab. Dengan kata lain, di mana debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan untuk memenuhi hutangnya kepada debitur, ya, kepada kreditor di sini maksudnya. Hal ini seperti ditulis, maaf. Hal ini seperti ditulis dalam pasal 1131, 1131, 1132. Nanti Anda bisa lihat 1132-nya. Yang 1131 berbunyi begini. Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Masih ingatkah Anda? Hutang itu menurut agama Islam, saya tidak melihat dari agama lain karena saya tidak tahu, saya khawatir salah. Menurut agama Islam, itu tidak akan gugur walaupun orang yang berhutang telah meninggal. Bayangkan loh, ini sanksinya itu langsung, maksudnya dijamin oleh Tuhan bahwa orang itu tidak akan selesai hutangnya kalau tidak dibayar. Kan ngeri sebenarnya. Tapi kita kan nothing tulus, nggak ada masalah seolah-olah seperti itu. Dan ini kemudian melahirkan, asas itu kemudian melahirkan 1131. Ya, coba dibaca lagi. Segala kebendaan si berhutang. Kebendaan itu entah itu uang atau harta kekayaan, kebendaan loh ya. Entah itu produksi atau produsen. Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ini kan sudah kelihatan benda bergerak, benda tidak bergerak kan berarti kekayaan. Bagi yang sudah ada, ini sudah ada, maupun yang akan ada, dia produksi sesuatu mendapatkan untung, kemudian dapat duit, misalnya seperti itu. Di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dia tidak ngomong, entah itu dia hidup atau meninggal, entah itu diteruskan oleh dirinya sendiri atau nanti hanya bisa disaur ketika anaknya yang meneruskan misalnya atau ahli warisnya, maka hutang itu tetap ada sama dengan 1131. Jadi tidak kemudian agama itu menyontoh 1131, tidak loh ya, tapi saya kok yakin bahwa 1131 itu dasarnya juga dari agama. Namun dalam kenyataannya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan ini dapat dibatasi sampai sejumlah yang menjadi kewajiban debitur. Jadi tanggung jawabnya hanya sebatas apa yang telah diperjanjikan untuk memenuhinya. Pada umumnya jaminan harta kekayaan yang dibatasi itu disebut dengan jaminan khusus. Ada jaminan umum, ada jaminan khusus. Jadi jaminan umum itu pada intinya ketika ini dijaminkan pada banyak orang, maka banyak orang itu mempunyai kesetaraan, bagian yang sama atas benda yang telah dijaminkan. Mungkin masih ingat ya. Tapi jaminan khusus atau jaminan privilege adalah jaminan yang diutamakan terlebih dahulu. Artinya, ketika orang lain atau jaminan umum itu belum dapat, maka jaminan khusus harus terpenuhi terlebih dahulu. Nah, saya lanjutkan di situ. Pengertian jaminan khusus itu sendiri adalah jaminan yang mengenai benda-benda tertentu yang nilainya sepadan dengan nilai hutang debitor. Prestasi merupakan objek utama pada suatu perikatan. Apabila prestasi di dalam perikatan yang dilakukan sudah dipenuhi oleh debitor, maka perikatan itu dikatakan sudah berakhir. Ya, kewajiban sudah dipenuhi, haknya sudah didapat, maka pada saat itu pula perikatan itu berakhir. Contohnya begini, jaminan umum. A hutang pada B.
A hutang pada C, A hutang pada D, A hutang pada E. Pada setiap perikatannya dia bilang hutang uang untuk membayar cicilan motornya. A berjanji dalam perjanjian tertulis dan disaksikan oleh dua orang jika A tidak membayar hutangnya maka motor sebagai jaminan. Ini dia sampaikan oleh si B, C, D, E. Nah, begitu. Maka jika A tidak membayar hutangnya, apa yang terjadi pada motor tersebut gitu. Maka yang terjadi adalah B, C, D, E memiliki hak yang sama. Tidak ada yang didahulukan untuk memenuhi kewajibannya. Tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan utangnya. Beda dengan jaminan khusus. Contoh, A membeli motor di C. Karena A nggak punya uang, hutang pada B. Pada perikatannya, A bilang hutang uang untuk membayar cicilan motornya. A berjanji dalam perjanjian tertulis dan disaksikan dua orang. Jika A tidak bisa membayar hutangnya, maka motor sebagai jaminannya. B adalah perorangan atau bank atau BPR membuat surat perjanjian hak tanggungan antara B dan A. Sedangkan B telah melunasi pembelian motor kepada C. Ya, B berubah sebagai pemilik motor, sedangkan A berhak menggunakan motor tersebut selama A mengaksur. Jika lunas, motor beralih menjadi milik A. Maka, jika A tidak dapat membayar hutangnya, apa yang terjadi pada motor tersebut? Maka, bagaimana jika A juga hutang pada D, E, F yang tidak diketahui oleh B? Bagaimana nasib hutang D, E, dan F? Ini ketika digabung dengan jaminan umum tadi ya. Maka B menjadi orang yang pertama kali terpenuhi hutangnya atas motor tersebut. Sisanya bisa dibagi kepada DEF yang lain, ya, yang tidak konkuren, yang tidak privilege. Penting persamaan persepsi kedua belah pihak. Hal yang harus diketahui kedua pihak. Jadi di dalam hal tertentu itu harus memiliki persamaan pandangan, persamaan barang, persamaan gambaran tentang keduanya. Hal yang diketahui oleh kedua belah pihak. Agar suatu prestasi yang kita lakukan dapat terpenuhi atau tercapai, dengan kata lain kewajiban debitur untuk memberikan prestasi kepada kreditur dari perikatan itu dapat dipenuhi oleh debitur, maka salah satu hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu dalam sebuah prestasi adalah tentang sifat-sifat prestasi. Ya, sifat-sifat prestasi juga salah satu penentu dari terjadinya atau tidak terjadinya perikatan yang akan dilakukan. Dapat saya uraikan sebagai berikut. Ini turunannya, ya, turunannya mengenai hal tertentu. Ini sebagai syaratnya dikatakan sebagai prestasi. Jadi dia memiliki sifat-sifat. Yang pertama, harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Artinya adalah bahwa sesuatu yang merupakan prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Tertentu itu sudah ada atau dapat ditentukan, kira-kira akan ada gitu oleh kedua pihak yang melakukan perikatan tersebut. Yang kedua, harus mungkin, harus possible, bukan yang impossible. Artinya adalah bahwa prestasi itu merupakan hal yang mungkin dan bukan hal yang tidak mungkin. Seperti tertulis dalam pasal 1255 KUH Perdata. Di mana syarat yang bertujuan tidak melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana. Tidak membuat perikatan yang digantungkan kepadanya tak berdaya. Artinya bahwa tidak mungkin ada suatu perikatan yang objeknya itu tidak bisa dilakukan. Yang hal tertentunya ini tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu ketika objeknya sudah seperti itu, maka
eee, dia seolah-olah memang bertujuan untuk tidak melaksanakan perjanjian, begitu. Jadi tidak ada perjanjian. Maka pihak yang merugikan atas janji-janji yang telah disampaikan, dia memiliki kewajiban untuk menepatinya. Kalau perjanjiannya itu sudah merugikan, padahal barangnya sudah tidak ada, atau barangnya tidak mungkin dapat ditentukan, atau tidak mungkin ada. Mungkin itu dulu ya, nanti kita lanjutkan besok, minggu depan, mengenai hal tertentu. Sampai di sini, silakan apabila Anda bertanya, bisa dilakukan di apa itu namanya, grup WA, diskusi juga bisa dilakukan di situ. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata perbuatan yang tidak sopan, kurang jelasnya perkataan saya, maka kita bisa diskusikan di minggu besok atau di grup WA. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa bahagia. Saya akhiri. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.